Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiktia, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 5C. Di sini saya akan memaparkan tentang keterampilan berbahasa dalam sebuah pembelajaran. Keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Menurut Vino Sairo, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbiter yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi bahasa juga memiliki peran sentral dalam terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Berbagai kebudayaan bisa saling menyatu karena ada salah satu aspek yang mampu mengikatkan, yaitu bahasa. Nah, jadi dari bahasa ini kita bisa mengetahui misalnya dari negara A dengan negara B yang memiliki perbedaan bahasa. Itu kita bisa mengetahui kalau negara A dan B itu berasal dari negara luar. Karena kita bisa mengetahui dari gaya bahasa yang dia gunakan. Selain itu juga perbedaan utama manusia dengan hewan terletak pada dua hal, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa. Jadi manusia itu sangat berkaitan dengan berbahasa. Tentu makhluk sosial itu adalah makhluk yang berbahasa. Kenapa? Karena manusia mampu berpikir karena memiliki bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak akan dapat memikirkan berbagai hal, terutama berpikir secara abstrak. Tanpa bahasa juga, manusia tidak akan dapat mengomunikasikan gagasan dan pikirannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, jika ingin mengungkapkan berbagai pemikiran dengan baik, maka manusia harus menguasai bahasa dengan baik. Jadi, bahasa itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa memiliki dua unsur, yaitu unsur logika dan linguistik. Berbeda dengan keterampilan berpikir hanya memiliki satu unsur, yaitu logika. Unsur logika terdiri atas isi, bahan, materi, dan organisasinya, sedangkan unsur linguistik terdiri atas diksi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, fonologi atau bunyi bahasa untuk berbicara, serta ejaan untuk menulis. Di sini, jadi setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu akan kita ucapkan dan lakukan, namun apa yang telah kita ucapkan itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Kemampuan seseorang dalam berpikir dan berbahasa sebenarnya bisa diberdayakan, yaitu dengan melakukan usaha atau aktivitas atau keterampilan, yaitu melatih diri kita untuk terampil. Jadi sedangkan keterampilan adalah sebuah proses, aktivitas, atau usaha untuk menentukan hasil yang akan diperoleh atau kemampuan.
Jadi kalau kita di sini memiliki kemampuan atau keterampilan itu bisa kita memiliki kemampuan nih untuk sesuatu itu bisa dikatakan dengan keterampilan yang kita miliki. Di sini ada 4 aspek keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 4 aspek dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek. 4 aspek keterampilan berbahasa. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan pun saling berhubungan erat. Yang pertama yaitu menyimak atau mendengarkan. Keterampilan yang mendasari ialah menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak mulai dari mendengarkan berita, cerita dan berbagai informasi lainnya baik melalui televisi, radio, dan yang lainnya. Mendefinisikan menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami makna dari apa yang didengar. Menyimak berbeda dengan mendengarkan. Mendengarkan hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak sehingga hanya tersimpan dalam short term memory, ingatan jangka pendek. Mendengar identik dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sedangkan menyimak adanya sebuah proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak sehingga disimpan dalam long-term memory, ingatan jangka panjang. Disinilah kinerja otak bekerja dan berkembang dengan baik. Jadi beda ya menyimak itu. Menyimak dan mendengarkan. Kalau menyimak itu kita bisa memahami isi makna dan tujuan dari apa yang kita dengar atau dari apa yang kita simak. Jika kita tidak memahami isi makna dan tujuan lainnya, itu hanya mendengarkan sekilas, bukan menyimak. Kalau menyimak kita paham apa yang mereka maksud. Berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagai orang mampu melakukan. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Keterampilan berbicara merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dimiliki oleh pendidik dan peserta didik di sekolah. Terampil berbicara menuntut siswa untuk dapat berkomunikasi dengan siswa lain. Seperti yang diungkapkan oleh Supriyandi bahwa sebagai besar siswa belum lancar berbicara dalam bahasa Indonesia. Siswa yang belum lancar berbicara tersebut dapat disertai dengan sikap siswa yang pasif, malas berbicara sehingga merasa takut salah dan malu, atau bahkan kurang berminat untuk berlatih berbicara di depan kelas. Lalu membaca. Pusat pemerolehan berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan. Apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Selain itu, membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan perbendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambahkan proses penggayaan pribadi, mengembangkan intelektualitas,
membantu mengerti dan memahami problem orang lain, mengembangkan konsep diri, dan sebagai suatu kesenangan. Membaca memiliki pengaruh terhadap perkembangan hidup kita. Namun, banyaknya koleksi buku bukan berarti ia gemar membaca. Kegemaran membaca akan tampak apabila seseorang mampu mengungkapkan berbagai pengetahuan, gagasan, dan ide-ide kreativitasnya. Jadi, kita semakin banyak kita membaca, akan semakin banyak pengetahuan yang akan kita ketahui dari apa yang kita baca. Dan belum tentu juga orang yang memiliki banyak buku, ia gemar membaca. Itu tidak bisa diartikan karena banyaknya buku orang gemar membaca. Tidak ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa orang itu suka membaca dari gaya bahasanya, dari cara mengungkapkan ide-idenya, terus dari cara dia mengatasi persoalan masalah yang ada. Jadi kalau dia memiliki itu semua berarti dia adalah orang yang senang membaca. Jika tidak memiliki itu, dia kurang membaca. Jadi membacanya kita itu sebenarnya harus banyak-banyak membaca agar bisa mengetahui hal-hal yang lainnya, dan bisa juga dan lebih terampil lagi dalam mengungkapkan perasaan atau ide-ide yang lainnya. Itu disebabkan karena membaca. Lalu yang keempat, menulis. Tahap keterampilan terakhir ialah menulis. Menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Orang yang gemar, pandai, dan telah menulis berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, dengar, rasa, dirasakan, dan raba, kemudian teraplikasikan ke dalam rangkaian kata dan bahasa. Keempat, keterampilan tersebut saling berhubungan, namun menulislah hal yang paling utama. Perbedaan utama antara menulis dan berbicara yaitu orang yang menulis lebih berani daripada orang yang banyak berbicara tanpa memiliki makna dan tujuan. Orang yang hanya pandai berbicara belum tentu pandai menulis. Ia lebih mengendalikan daya orasi daripada literasi. Perbedaan keterampilan berbahasa sebenarnya bersumber dari keterampilan membaca dan menulis. Setelah itu, menyimak dan berbicara akan berkembang. Sebab siapapun yang mampu membudakan baca dan tulis, maka ia telah memiliki senjata dan sarana dalam membangun perbedaan dan tradisi masyarakat yang berilmu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.